2 kurang 2/3 kali 3 X tambah 1 pangkat 3/2 tambah C. Perkenalkan, nama saya Listriani Zahan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban saya yang dimana mulai dari nomor 5 sampai nomor 7. Kita masuk terlebih dahulu ke nomor 5. Yang dimana soal nomor 5 ialah integral akar X in X dx. Nah, langkah penyelesaiannya tentukan U dan dV. U sama dengan in X, maka du sama dengan 1/X dx. Nah, dV sama dengan akar X dx ini sama dengan X 1/2 dx. Maka V sama dengan integral X pangkat 1/2 dx sama dengan 2/3 X pangkat 3/2. Kita menggunakan rumus yang dimana rumus yang kita gunakan ialah integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, yang dimana kita masuk integral akar X in X dx sama dengan in X dikali 2/3 X pangkat 3/2 dikurang integral 2X 2/3 X pangkat 3/2 dikali 1/2 dx. Kita menyederhanakannya, yang dimana kita sederhanakan terlebih dahulu 2/3 X pangkat 3/2 in X dikurang 2/3 integral X 1/2 dx sama dengan 2/3 X 3/2 in X dikurang 2/3 tutup kurung 2/3 X 3/2 pangkat 3/2 X tambah C. Nah, hasilnya ialah 2/3 X pangkat 3/2 in X dikurang 4/9 X 3 pangkat 3/2 tambah C. 4/9 ini dari hasil pembagian dari penyederhanaan dari 2/3 dikali 2/3. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 6. Yang dimana nomor 6 integral X tan pangkat min X dx. Langkah penyelesaian yang pertama kita gunakan adalah rumus yang kita gunakan integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Tentukan U dan dV terlebih dahulu, yang dimana U sama dengan tan min 1x, yang dimana turunannya du sama dengan 1/1 tambah x kuadrat dx. dV-nya sama dengan x dx, maka integralnya V sama dengan integral x dx sama dengan 1/2 x kuadrat. Nah, disubstitusikan ke dalam rumus. Kita masukkan semua ke dalam rumus, yang dimana integral x tan integral x tan min 1x dx sama dengan tan min 1x ini adalah U, 1/2 x kuadrat ini adalah V dikurang 1/2 x kuadrat dikali dengan du-nya. Nah, dikali dengan du-nya itu yaitu 1 tambah x kuadrat dx, itu du-nya. Nah, yang dimana hasilnya adalah 1/2 x kuadrat tan min 1 ini digabungkan X dikurang 1/2 integral X kuadrat per 1 tambah X kuadrat dx. Ini kita sederhanakan lagi. Cara menyederhanakannya yaitu integral X kuadrat per 1 tambah X kuadrat dx ini sama dengan integral X kuadrat tambah 1 dikurang 1/1 tambah X kuadrat dx. Yang dimana kita masuk ke integral X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tambah 1 dikurang 1/X tambah X kuadrat dx. Hasilnya ialah 1 dikurang 1/1 tambah X kuadrat, yang dimana menghasilkan X dikurang tan min 1X. Hasil keseluruhannya digabungkan yaitu
1/2 X kuadrat tan pangkat min 1 X dikurang 1/2 X dikurang tan min 1 X tambah kita masukkan konstanta yaitu C sama dengan 1/2 X kuadrat tan min 1 X dikurang 1/2 X tambah 1/2 tan min 1 pangkat min 1 X tambah C. Nah, ini kita sederhanakan. Ini hasil dari penyederhanaan X min 1 X dikurang tan min 1X. Setelah kita sederhanakan, maka hasil dari keseluruhan ini adalah 1/2 X kuadrat ditambah 1 tan min pangkat min 1X dikurang 1/2 X tambah C. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, kita masuk ke soal nomor 7. Yang dimana soal nomor 7 adalah integral W in W dW. Kita menggunakan rumus integral U dV sama dengan UV dikurang integral V dU. Tentukan terlebih dahulu U dan dV-nya. Misal, U sama dengan in W, maka dU sama dengan 1/W dW. Misal, dV sama dengan W dW, maka U sama dengan V sama dengan integral W dW 1/2 W kuadrat. Nah, kita substitusikan ke rumus integral parsial. Nah, kan sudah diketahui di sini ada rumus. Ini rumusnya, maka kita substitusikan ke rumus parsial. Yang dimana integral W in W dW sama dengan buka kurung in W tutup kurung buka kurung 1/2 W kuadrat tutup kurung dikurang integral 1/2 W kuadrat tutup kurung buka kurung 1/W dW per dW. Ini dia. Nah, kita sederhanakan lagi. Integral W in W dW sama dengan 1/2 W kuadrat in W dikurang 1/2 integral W dW. Integral W in W dW sama dengan 1/2 W kuadrat in W dikurang 1/2 buka kurung 1/2 W 2 ditambah C. Nah, ini kita sederhanakan. Maka integral W in W dW sama dengan 1/2 W kuadrat in W dikurang 1/4 W kuadrat ditambah C. 1/4 ini hasil dari sini ya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Mikola Syaputra Sitomeyang dari program studi ilmu komputer dengan NIM 250305002 akan menjelaskan soal dengan metode integral parsial. Mari kita bahas soalnya. Oke, baik, kita lanjut ke soal. Soal yang pertama itu yang nomor 8, integral x kuadrat EX dx. Kita masukkan rumusnya integral parsial. Itu adalah integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Kita ambil yang pertama itu untuk U sama dengan X kuadrat. Itu menjadi du sama dengan 2X dx. Yang kedua, yang dV sama dengan EX dx. Itu menjadi V sama dengan E pangkat X. Lalu kita mendapatkan jadi integral X kuadrat EX dx sama dengan X kuadrat EX dikurang integral 2X E pangkat X dx. Dan hasilnya itu menjadi integral 2X EX dan dx. Kita masukkan lagi untuk
yang integral 2x pangkat x dx ini ke integral parsialnya, kita ambil u sama dengan 2x, itu menjadi du sama dengan 2 dx, dan dv nya itu pangkat x dx, dan v nya menjadi itu ex. Nah, udah dapat ini, kita masukkan menjadi integral 2x ex dx sama dengan 2x pangkat x dikurang integral 2 pangkat x dx. Itu hasilnya menjadi 2x pangkat x dikurang 2 pangkat x. Nah, setelah dapat hasilnya ini, kita substitusikan kembali menjadi integral x kuadrat pangkat x dx sama dengan x kuadrat pangkat x dikurang buka kurung 2x pangkat x dikurang 2 pangkat x tutup kurung. Nah, hasilnya dapat menjadi x kuadrat pangkat x dikurang 2x pangkat x ditambah 2 pangkat x ditambah c, atau hasilnya ini sama aja dengan pangkat x buka kurung, atau ini bisa kita bilang dikalikan x kuadrat dikurang 2x ditambah 2 tutup kurung ditambah c. Ini adalah hasilnya, dan kita lanjut ke soalan yang berikutnya. Soal nomor 9 itu integral et cosinus t dt. Nah, kita tahu di sini adalah konstanta. Jadi kita keluarkan dulu nya menjadi integral t cosinus t dt. Kita gunakan integral parsial, kita ambil u sama dengan t. Menjadi dv-nya itu jadi dt. Dan dv sama dengan cosinus t. Menjadi v sama dengan sinus t. Lalu kita masukkan rumus integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Itu menjadi integral t cosinus t dt sama dengan t sinus t dikurang integral sinus t dt. Hasilnya dapat t sinus t ditambah cosinus t. Lalu kita masukkan untuk mendapatkan hasil keseluruhannya. Hasilnya itu menjadi buka kurung t sinus t ditambah cosinus t tutup kurung ditambah c. Dan soal nomor terakhir, soal nomor 10, integral x kuadrat cosinus x dx. Kita gunakan integral parsial itu sebanyak 2 kali. Pertama, untuk u sama dengan x kuadrat menjadi du sama dengan 2x dx. Dan yang kedua, dv sama dengan cosinus x dx sama menjadi v sama dengan sinus x. Kita dapatkan integralnya menjadi integral x kuadrat cosinus x dx sama dengan x kuadrat sinus x dikurang integral 2x sinus x dx. Nah, udah dapat ini, kita ulangi lagi integral parsialnya dan kita ambil u sama dengan 2x menjadi du sama dengan 2 dx dan dv sama dengan sinus x dx menjadi v sama dengan minus cosinus x. Lalu kita masukkan ke integralnya menjadi integral 2x sinus x dx sama dengan minus 2x cosinus x ditambah integral 2 cosinus x dx. Dapat hasilnya minus 2x cosinus x ditambah 2 sinus x. Lalu kita substitusikan kembali. Setelah dapat hasilnya ini, kita substitusikan kembali menjadi integral x cosinus x dx sama dengan x kuadrat sinus x dikurang buka kurung minus 2x cosinus x ditambah 2 sinus x tutup kurung. Hasilnya didapat x kuadrat sinus x
tambah 2x kosinus x dikurang 2 sinus x. Dan hasil keseluruhan dari soal ini menjadi x kuadrat sinus x ditambah 2x kosinus x dikurang 2 sinus x ditambah c. Selanjutnya, perkenalkan saya kita dengan min 25 Di sini saya akan menjelaskan dengan judul dengan pecahan parsial. Saya akan menjelaskan dua contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal integral dari dua soal. Nah, yang pertama kita akan memfaktorkan penyebutnya, yaitu x pada tambah 2. Untuk penyebut di sini yaitu x per x dalam x ditambah 2. Bentuk lagi dia dalam bentuk integral, yaitu integral 2 per x dalam x ditambah 2x. Nah, selesai itu kita akan uraikan pecahan tersebut menjadi jumlah dari dua pecahan yang sederhana dengan konstanta a dan b. Nah, dia akan menjadi seperti ini, yaitu 2 per x dalam per x tambah 2 sama dengan a per x ditambah b per x ditambah 2. Nah, setelah itu kita kalikan masing-masing penyebut tersebut supaya kalikan kedua sisi agar menghilangkan penyebutnya. Nah, dia hasilnya akan menjadi 2 sama dengan a dalam kurung x tambah 2 ditambah bx. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai konstanta dari a dan b dengan menggunakan metode substitusi. Nah, jika x sama dengan 0, nah kita masukkan dia menjadi 2 sama dengan a dikali dalam kurung 0 ditambah 2 ditambah b dalam kurung 0. Nah, 0 ditambah itu kan hasilnya 2, jadi a dikali 2 sama dengan hasilnya 2a ditambah b kali 0 itu hasilnya 0, jadi habis. Jadi dia nanti 2 sama dengan 2a. Nah, untuk mencari a-nya kita pindahkan si 2 ini ke samping kiri, jadi 2 per 2 sama dengan a sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita untuk mencari si b-nya. Nah, kita buat ini menjadi x sama dengan min 2, jadi nanti dia 2 sama dengan a dalam kurung x kuadrat a sama dengan a dalam kurung min 2 ditambah 2 ditambah b dalam kurung min 2. Nah, min 2 ditambah 2 itu kan hasilnya habis, jadi a dikali 0 itu 0, jadi habis. B dikali min 2 itu hasilnya min 2b, nanti dia jadi 2 sama dengan min 2b. Nah, si min 2b ini kita pindahkan ke sini, jadi 2 per min 2, jadi 2 per min 2 itu kan saya 1 min 1, jadi hasil b itu adalah b sama dengan min 1. Kita sudah menemukan hasil konstanta dari a dan b. Nah, si a itu sama dengan 1 dan si b itu sama dengan min 1. Nah, selesai itu kita bentuk menjadi pecahan parsial. Nah, ini bentuk pecahan parsial menjadi 2 per x dalam kurung x ditambah 2 sama dengan 1 per x dikurang 1 per x ditambah 2. Nah, setelah kita bentuk dalam bentuk pecahan parsial, kita bentuk lagi dalam bentuk integral. Nah, bentuk integralnya itu adalah 1 per x dikurang 1 integral dari 1 per x dikurang 1 per x tambah 2x. Nah, setelah itu kita integral ini kita masukkan ke dalam rumus umum dari integral, yaitu integral x1 per u dx sama dengan logaritma natural nilai mutlak u ditambah c. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus ini nilai integral ini kita integralkan menjadi bagian-bagian terpisah. Nah, seperti ini. Nah, integral 1 per x dx dikurang integral 1 per x ditambah 2dx sama dengan logaritma natural nilai mutlak x dikurang logaritma natural nilai mutlak x ditambah 2 ditambah c. Nah, ini kita bisa sederhanakan dan dia akan menjadi hasil dari nomor 1 ini, yaitu menjadi logaritma natural nilai mutlak x per x tambah 2 logaritma natural nilai mutlak x per x tambah 2 ditambah c. Soal nomor 2 adalah integral dari
5x ditambah 3 per x kurang 9dx. Nah, sama kita akan mendapatkan penyebutnya yaitu penyebut x kuadrat ditambah x per dari ini x kurang 3 dan x ditambah. Nah, seperti yang tadi kita buat uraikan pecahan tersebut dengan itu kita buat seperti ini, sama aja dengan tadi kita buat dengan konstan A dan konstan B. Nah, 5x tambah 3 per dalam kurung x kurang 3 x tambah 3 sama dengan A per x kurang 3 ditambah B per x tambah 3. Ya. Nah, kita sekarang mencari si A dan si B. Kita buat ini, kita kalikan kedua sisi untuk menghilangkan penyebutnya. Jadi dari 5x tambah 3 sama dengan A per x tambah 3 ditambah B dalam kurung x kurang 3. Nah, itu kita akan mencari si A dan si B. Nah, kita substitusikan dia x sama dengan 3 atau jika x sama dengan 3. Nanti dia masuk ke 5, si x dalam sini itu kita buat jadi 3. Nanti 5 dalam kurung 3 tambah 3 sama dengan A dalam kurung 3 tambah 3 ditambah B dalam kurung 3 kurang 3. Nah, kita tahu 5 per 3 itu kan 15 ditambah 3. Nah, 3 kurang 3 itu kan habis C. B dikali 0 itu kan habis C. 3 tambah 3 kan 6. Jadi 6 kali A kali 6 itu sama dengan 6A. Nah, 15 tambah 3 itu kan 18. Jadi 18 sama dengan 6A. Nah, kita pindahkan si 6 ini ke sini. Jadi 8 dibagi 16 itu sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan untuk mencari si B. Nah, si B adalah x sama dengan, misalkan dia dari x sampai dengan 5 di dalam kurung 3 ditambah 3 sama dengan A ditambah x 3 tambah 3 ditambah B. Nah, selesai itu kita buat kan 5 dikali min 3 itu sama dengan 15 ditambah 3 terus 5 A dikurang kan min 3 ditambah 3 itu A dikali min itu habis, terus B min 3 dikurat min 3 itu hasilnya min 6. B dikali min 6 hasilnya min 6. B dikali min 6 itu hasilnya min 6. Nah, min 15 ditambah 3 itu hasilnya min 12. Jadi min 12 sama dengan min 6B. Jadi min 6 itu kita pindahkan si min 12 ke min 6. Jadi B sama dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan kita membuat dia bentuk pecahan parsialnya, yaitu seperti ini. Jadi integral x ditambah 3 per x kuadrat kurang 9dx sama integral 3 per x kurang 3 ditambah 2 per x tambah 3dx. Nah, selanjutnya kita masukkan dia ke rumusnya, ke rumus dari ini. Ini adalah rumus umum dari integral. Nah, setelah itu sebelum masuk ke rumusnya, ini kita bagi menjadi, kita integralkan masing-masing bagian secara pisah. Nanti dia akan jadi seperti ini. Integral 3 per x kurang 3 ditambah integral 2 per x tambah 3 logaritma natural nilai x kurang 3 2 logaritma natural mutlak nilai mutlak dari x tambah 3 membaca. Nah, jadi hasil akhir dari soal natural itu adalah 3 logaritma natural nilai mutlak x kurang 3 ditambah 2 logaritma natural nilai mutlak x tambah 3 ditambah c. Oke, sekian dari bisa saya jelaskan dari soal tersebut. Semoga bisa bermanfaat. Oke, bersama saya Michael Sainz Winston.
saya akan menjelaskan soal nomor 3. Nah, langkah pertama yang kita gunakan untuk soal bentuk seperti ini yaitu adalah kita faktorkan penyebutnya dulu, yaitu X pangkat 3 dikurang 8 X pangkat 2 ditambah 16 X itu sama dengan X buka kurung X kurang 4 tutup kurung pangkat 2. Nah, ini itu penting supaya kita tahu bentuk pecahan atau parsialnya. Lalu selanjutnya, karena ada faktor X dan X dikurang 4 pangkat 2, maka bentuknya adalah A per X tambah B per X pangkat 4 tambah C per X kurang 4 tutup kurung pangkat 2. Pangkat B itu harus ada 2 sukun, karena dia itu 2 sukun. Langkah ketiga, kalikan semua dengan penyebut agar lebih mudah dikerjakan. Nah, jadi ini bilangan yang sudah kita buat ini, yang baru ini, kita kalikan dengan penyebutnya. Nah, hasilnya itu bakal seperti ini. 3 X pangkat 2 dikurang 21 X tambah 32 sama dengan A kali X kurang 4 pangkat 2 tambah BX. Maaf nih ya, tulisan saya jelek soalnya. X kurang 4. Nih lanjutan dari soalnya, tambah CX. Nah, langkah selanjutnya substitusikan nilai X. Ambil aja nilai X ini sama dengan 0 ya, supaya lebih gampang sih soalnya. Jadi 32 sama dengan 16 A menuju A sama dengan 2. Kemudian kita ambil X sama dengan 4 min 4 sama dengan 4C menuju C sama dengan min 1. Ambil X bebas, misalnya X sama dengan 1. Oke, contohnya di sini 3 1 pangkat 2 3 1 pangkat 2 dikurang 21 kali 1 tambah 32 dengan A 1 kurang 4 pangkat 2 tambah B 1 kurang 4 tutup kurung tambah C kali 1. Nah, hasil akhirnya itu adalah A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 1. Langkah kelima, kita substitusikan kembali menjadi 2 per X ditambah 1 per X kurang 4 dikurang 1 per X
X kurang 4 pangkat 2. Maaf ya. Dan langkah ke-6, kita balik dulu. Kita integralkan. Sekarang tinggal integral biasa saja, nggak perlu kayak tadi nih, karena kita sudah menemukan nilai dari A, B, dan C. Itu integral 2 per X dx sama dengan 2 in X G. Kemudian integral 1 per X kurang 4 dx sama dengan in X kurang 4. Dan satu lagi 1 per X kurang 4 pangkat 2 dx sama dengan min 1 per X kurang 4. Dan hasil akhirnya itu adalah 2 in X ditambah in X kurang 4 ditambah 1 per X kurang 4. Nah, jadi seperti ini penulisannya. 2 in mutlak X ditambah in mutlak X kurang 4 ditambah 1 per X kurang 4 tambah C. Kunci dari materi pemecahan parsial adalah tentukan faktor penyebutnya. Ini tadi tentukan faktor penyebutnya dulu, kemudian tentukan bentuk dari pecahannya, cari konstanta, integralkan satu persatu. Halo guys, perkenalkan nama saya Suaryo Surian dengan NIM 250300519. Di sini saya akan mengerjakan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Kalkulus 2. Saya dari kelompok 1. Saya di sini akan mengerjakan soal dari pertemuan keempat, soal nomor 5. Gimana saya menjawab dan menjelaskannya? Check it out. Oke guys, langsung saja kita akan menjawab soal nomor 5 dari pertemuan 4 dengan soal integral 6x pangkat 2 ditambah 22x ditambah 23 per 2x tambah 1 x pangkat 2 ditambah x tambah 6. Oke, langkah pertama kita akan memfaktorkan penyebut. Yaitu x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 sama dengan x ditambah 3 x dikurang 2. Jadi 6x pangkat 2 ditambah 22x dikurang 23 per 2x dikurang 1 x ditambah 3 x dikurang 2. Oke, langkah kedua itu kita akan pecahan parsial. Oke, itu sama dengan A per 2x dikurang 1 tambah B x ditambah 3 tambah C per x dikurang 2. Kita kalikan semua sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 22x dikurang 23 sama dengan A x ditambah 3 x dikurang 2
ditambah B 2x dikurang 1 x dikurang 2 ditambah C 2x dikurang 1 dan x ditambah 3. Oke, langkah ketiga itu cari A atau substitusi nilai. Substitusi sama dengan x sama dengan 1 per 2, nah itu sama dengan 6 1 per 2 pangkat 2 ditambah 22 per 1 pangkat 2 dikali 1 pangkat 1 per 2 dikurang 23 sama dengan minus 10 per 5. A dikali 7 per 2 dikali 3 minus 3 per 2 sama dengan minus 21 per 4 A sama dengan 2. Oke, sekarang X sama dengan minus 3 sama dengan 54 dikurang 66 kurang 23 sama dengan minus 35. B minus dikali minus 7 dikali minus 5 sama dengan 35B sama dengan B sama dengan minus 1. X sama dengan 2 sama dengan 24 ditambah 44 dikurang 23 sama dengan 45. C dikali 3 dikali 5 sama dengan 15C itu sama dengan C sama dengan 3. Dengar dari hasil pecahan parsial. Hasil pecahan parsial adalah 6x pangkat 2 tambah 22x dikurang 23 per 2x dikurang 1 x ditambah 3 x dikurang 2 sama dengan 2 per 2x dikurang 1 dikurang 1 x tambah 3 tambah 3x dikurang 2. Langkah 4 yaitu integralkan, yaitu kita lanjut ke langkah selanjutnya itu integral, yaitu sama dengan 2 per 2x dikurang 1 dikurang 1 per x tambah 3 ditambah 3 per x dikurang 2 dikurang dx. Hasilnya sama dengan logaritma natural nilai mutlak 2x dikurang 1 dikurang 1 dikurang logaritma natural nilai mutlak x ditambah 3 nilai nilai logaritma natural nilai mutlak x dikurang 2 tambah c. Jadi hasil akhirnya adalah logaritma natural nilai mutlak 2x minus 1 dikurang 2x logaritma natural nilai mutlak 2x dikurang 1 dikurang minus nilai natural logaritma natural nilai mutlak x ditambah 3 ditambah nilai logaritma natural nilai mutlak x dikurang 2 ditambah c. Oke,
inilah hasil akhirnya. Terima kasih.